Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sering kita jumpai di media sosial khususnya, yaitu sekumpulan orang dengan kulit sedikit gelap. Mereka ini sering terlihat kurang menjaga kebersihan, sering berada di lingkungan kumuh, dan sepertinya memiliki SDM rendah. Pada saat mereka menyajikan makanan atau minuman, seringkali mengabaikan sisi kebersihan dari makanan-makanan itu, sehingga terkesan jorok dan mungkin bagi kita semua tidak akan bisa makan dengan kondisi seperti itu. Nah, mereka ini sering kita kenal dengan istilah suku Vrindavan dari India. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang Vrindavan ini sering dibuat parodi oleh teman-teman dari konten kreator. Mulai dari cara mereka makan dan menyajikan makanan, kemudian menari, balap liar, dan budaya kumpul-kumpul, termasuk berjoget ria di tempat umum. Seakan-akan budaya ini khas yang dimiliki oleh masyarakat India secara keseluruhan. Nah, di sisi lain, sering kita dibuat kagum oleh sekelompok orang-orang India yang memiliki postur tinggi, tampan, cantik, berkulit putih, berhidung mancung, dan memiliki peradaban lebih maju. Misalkan para artis. Di situ ada Shah Rukh Khan, kemudian ada Salman Khan, ada Aishwarya Rai, kemudian ada Sonam Kapoor, dan lain-lain. Mereka ini memiliki paras yang sangat menarik, teman-teman. Mereka terkesan tidak norak, memiliki pendidikan lebih tinggi, dan berperadaban lebih maju. Lalu muncul pertanyaan, mengapa sesama masyarakat India memiliki perbedaan yang sangat tajam, bagaikan langit dan bumi? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa India pada saat ini memiliki keanekaan ragam dalam berbagai hal. India memiliki lebih dari 1,2 miliar penduduk, sehingga India dinobatkan sebagai negara terpadat di dunia setelah Tiongkok. India juga memiliki beragam budaya. Di sana ada beragam bahasa, agama, makanan, dan seni. Dan juga perlu diketahui bahwa budaya India termasuk yang tertua di dunia. Karena peradaban India dimulai sejak 4.500 tahun yang lalu. Dan bahkan ada yang menobatkan India sebagai budaya pertama di dunia dan levelnya tertinggi di antara budaya-budaya yang lain yang ada di dunia. Namun, meskipun demikian, masyarakat Barat atau masyarakat Eropa tidak selalu memandang budaya India dengan sangat positif. Mengapa? Karena orang-orang Eropa mengikuti paham evolusi, yaitu manusia itu selalu berkembang. Sedangkan orang-orang India ini yang dalam tanda kutip terbelakang, mereka ini kurang mengikuti perkembangan zaman, kurang mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga orang-orang Eropa menganggap siapapun yang tidak mengikuti cara hidup Barat atau cara hidup ala orang-orang Eropa dianggap primitif dan secara budaya dianggap lebih rendah. Walaupun orang-orang Eropa menganggap lebih rendah, akan tetapi India telah membuat kemajuan yang sangat signifikan, teman-teman. Misalnya dalam seni arsitektur, di sana ada Taj Mahal yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Kemudian ada perkembangan di bidang ilmu matematika, yaitu penemuan angka 0. Ini juga dari India, yaitu Syekh Al-Khwarizmi. Dan metode pengobatan Ayurveda, ini juga dari India. Nah, berkaitan dengan warna kulit yang dimiliki oleh para aktris, jika kita lihat secara seksama, mereka ini seperti orang-orang Eropa. Nah, untuk memahami fenomena ini, tentu harus kita lacak asal-usul ras dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan warna kulit bagi masyarakat India secara keseluruhan, teman-teman. Perlu diketahui bahwa penduduk India Utara dan India Barat Laut cenderung memiliki kulit yang lebih terang dibandingkan dengan wilayah lain di India, misalkan India bagian selatan. Ini semua terjadi karena pengaruh migrasi Indo-Arya yang datang ke India sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, masyarakat Indo-Arya ini rata-rata berasal dari daerah Persia dan sekitarnya. Sehingga keturunan yang dihasilkan dari ras ini memiliki kulit lebih terang dan halus. Dilihat dari sisi cuaca,
wilayah India bagian utara laut dan India bagian barat laut ternyata memiliki iklim yang sangat berbeda. Daerah India bagian utara memiliki iklim lebih dingin, sehingga mengurangi kebutuhan tubuh untuk memproduksi melanin dalam jumlah besar yang berfungsi untuk melindungi sengatan matahari. Dengan begitu, kulit mereka cenderung lebih terang atau lebih putih. Nah, sekarang kita lihat iklim di India bagian barat atau bagian selatan yang cenderung lebih panas, sehingga tubuh lebih banyak memproduksi melanin dalam jumlah besar yang berfungsi untuk melindungi sengatan sinar matahari. Oleh karena itu, kulit mereka jauh lebih gelap daripada India yang ada di utara. Nah, kemudian perlu kita lacak yaitu asal-usul ras India Britania. Kira-kira dari manakah mereka? Karena India Britania ini yang memiliki paras lebih rupawan dibandingkan dari ras yang lain. Perlu diketahui bahwa pada abad ke-18 dan ke-19 yang pada saat itu menjadi koloni Britania, terjadi interaksi intens antara penduduk lokal dan bangsa Eropa, baik secara sosial maupun secara biologis. Banyak di antara mereka melakukan nikah silang, yaitu melakukan pernikahan antar ras. Akhirnya dari situ menghasilkan generasi dengan fitur fisik yang beragam. Wajah mereka menyerupai orang-orang Eropa dan kulit mereka lebih terang. Nah, kemudian di sisi lain kita perlu melacak yaitu asal-usul ras India bagian selatan. Masyarakat India Selatan memiliki kulit lebih gelap, dan ini juga disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, teman-teman. Perlu diketahui bahwa penduduk asli India Selatan berasal dari kelompok etnis Dravida. Mereka ini memiliki gen yang cenderung menghasilkan lebih banyak melanin, sehingga kulit mereka berwarna lebih gelap. Dan ini juga terpengaruh oleh faktor iklim tropis di India Selatan. Mereka mendapatkan paparan sinar matahari lebih intens, lebih banyak daripada daerah-daerah yang lain di India. Lalu berkaitan dengan wajah campuran yang dimiliki oleh masyarakat India yang lebih mirip dengan Eropa, ini karena adanya beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya invasi dari berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah dan Asia Tengah. Oleh karena itu, perkawinan silang dan interaksi antar berbagai kelompok etnis telah menghasilkan beragam genetik yang luar biasa, teman-teman. Fitur fisik mereka menghasilkan kombinasi yang sangat unik, mulai dari postur tubuh sampai warna kulit yang campuran. Nah, melihat masyarakat India berasal dari campuran, ada yang pribumi dan ada yang pendatang, dan proses terjadinya percampuran itu sudah berjalan ribuan tahun yang lalu. Pertanyaannya, lalu siapakah suku asli India? Perlu diketahui bahwa suku asli yang menduduki negara India adalah ras Dravida. Mereka jauh lebih dulu tinggal di India sebelum kedatangan bangsa Arya. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang khas dan memiliki sejarah kekayaan budaya. Ras Dravida dikenal memiliki fitur wajah yang unik. Mereka memiliki mata coklat gelap, kemudian rambut gelap lurus, dan sebagian keriting. Kemudian postur tubuh mereka lebih kecil dan lebih pendek dibandingkan dengan kelompok masyarakat India Utara. Mereka juga memiliki beragam ciri khas bahasa yang tergabung dalam keluarga bahasa Dravida, seperti Tamil, kemudian Kannada, Telugu, dan Malayalam. Dari sisi kepercayaan, masyarakat Dravida lebih banyak melakukan praktik pemujaan terhadap dewa-dewi, dan ini tentu berbeda dengan India Utara. Saudaraku sekalian, di balik kekayaan budaya dan ras yang dimiliki oleh negara India, ternyata menyimpan sesuatu yang menyedihkan, yaitu adanya kesenjangan sosial dan rasisme, di mana warna kulit yang lebih terang sering diasosiasikan dengan status sosial yang lebih tinggi. Ini semua terjadi karena warisan kolonial yang memuja kulit putih sebagai standar kecantikan dan kekuasaan. Sehingga orang dengan kulit gelap
sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peluang kerja, pernikahan, hingga representasi di media. Selain itu, sejak ribuan tahun yang lalu, India menganut sistem kasta yang sangat dihormati oleh masyarakatnya, yaitu masyarakat itu berkelas-kelas sesuai dengan profesi yang ditekuni dalam kehidupan sehari-hari. India membagi masyarakat menjadi beberapa lapisan berdasarkan pekerjaan dan keturunan. Secara garis besar, ada 5 kasta yang berlaku di India. Yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu diduduki oleh kaum pendeta dan cendekiawan atau agamawan. Kemudian yang kedua ada kasta Ksatria, yang diduduki oleh prajurit, pejabat pemerintahan, atau seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga ada kasta Waisya, yaitu kaum pedagang atau saudagar. Kemudian yang keempat ada kasta Sudra, yaitu diduduki oleh para pekerja kasar. Dan yang kelima ada kasta Pariya atau kasta Dalit, yaitu diduduki oleh kaum terasing atau kaum yang mengalami diskriminasi. Lalu mengapa kasta ini muncul di India dan sangat dihormati oleh masyarakatnya? Jadi perlu diketahui bahwa sistem kasta di India lahir dan berkembang dari konsep Varna dalam kitab Weda yang ada pada agama Hindu. Sistem ini membagi masyarakat berdasarkan pekerjaan dan peran sosial. Lalu kemudian sistem ini diperkuat dan dipertahankan oleh hukum-hukum, misalnya hukum Manu, yang mengklaim bahwa kasta sebagai fondasi ketertiban dan keteraturan sosial. Tujuan utama dari sistem kasta adalah membagi masyarakat menjadi kelompok dengan peran yang jelas dan terstruktur. Walaupun faktanya dalam masyarakat modern memunculkan masalah yang lebih kompleks dan masalah diskriminasi. Mereka yang berada di kasta lebih tinggi sering melakukan penindasan terhadap kasta yang lebih rendah. Ini fakta sosial yang ada di India. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat mencolok antara India Britania yang mendominasi India Utara dengan India Dravida yang mendominasi India Selatan. India Utara dianggap memiliki kasta lebih tinggi daripada India Selatan, walaupun tidak semuanya benar. Nah, walaupun masyarakat India Utara dianggap kastanya lebih tinggi daripada India Selatan, namun ternyata India Selatan memiliki banyak kelebihan, teman-teman. India Selatan memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam pertumbuhan ekonomi, budaya, dan keindahan alam. India Selatan memiliki curah hujan yang melimpah, sehingga tanahnya subur. Kemudian memiliki tradisi musik, tari, kerajinan patung, dan pakaian yang unik, serta kuil-kuil yang ikonik. Kemudian masyarakat India Selatan dikenal ramah dan sederhana daripada India Utara. Dan tempat ini masih didominasi oleh bahasa daerah. Di India Selatan ternyata banyak tempat wisata yang sangat populer, teman-teman. Dengan berbagai atraksi menarik seperti kuil-kuil bersejarah, kemudian pantai yang indah, dan beragam keindahan alam. Saudaraku sekalian, itulah sejarah dan karakter dari kedua golongan masyarakat India yang bisa kita ketahui bersama. Yang mana selama ini membuat kita bingung mengapa sesama masyarakat India memiliki peradaban yang berbeda. Yang satu lebih maju, yang satu lebih primitif. Dan perlu diketahui bahwa sesuatu yang terlihat buruk yang kita lihat di media sosial, khususnya bagi warga Vrindavan, ternyata tidak seburuk yang kita lihat, teman-teman. Di sana memiliki peradaban yang maju. Begitu juga bagi warga India Utara, memang terlihat glamor, modern, dan rupawan. Ternyata juga menyimpan sisi gelap yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, tetap kita berpikir positif dengan masyarakat India. Walaupun mereka yang terkesan jorok, dekil, kumuh, dan sedikit dianggap
memiliki SDM rendah, ini tidak benar-benar terjadi. Itu ternyata hanya mindset dari beberapa orang yang melihat fenomena dari media sosial. Karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh merendahkan seseorang atau golongan dengan melihat ras atau garis keturunan. Apalagi dalam Islam tidak ada sistem kasta, sehingga siapapun tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.